Baik, kita lanjutkan kembali untuk bentuk 3NF-nya atau third normal form atau normal ketiga. Oke, di normal ketiga ini teman-teman yang sudah menjadi tabel master atau tabel utama, tandanya dia hanya mempunyai primary key, tidak ada foreign key-nya, ya, itu sudah tidak perlu lagi didekomposisi. Seperti contohnya tabel mekanik, dia mempunyai primary key ID mekanik, kemudian tabel kasir mempunyai primary key ID kasir, kemudian tabel kendaraan di sini dia masih punya foreign key, ya, yaitu ID warna dan ID merek. Maka ini yang perlu didekomposisi, yaitu menjadi tabel ID warna dan tabel merek, ya. Tabel part tidak perlu didekomposisi karena dia sudah memiliki primary key tanpa ada foreign key di sini. Kemudian untuk bond, ya, bond ini merupakan dekomposisi dari tabel bond, ya. Transaksi bond ini merupakan dekomposisi dari tabel bond, yang mana pada tabel bond itu ada nomor bond dan juga kode part. Di sini nomor bond dan kode part pada tabel transaksi bond itu adalah posisinya sebagai foreign key, ya. Yang mana nomor bond di sini adalah primary key di tabel bond, kemudian kode part adalah primary key pada tabel part, ya. Jadi sekali lagi, mana yang perlu didekomposisi untuk tabel-tabelnya? Teman-teman bisa lihat ciri-cirinya, salah satunya adalah apabila di dalamnya masih ada primary key dan foreign key, maka biasanya di situ masih diperlukan adanya dekomposisi tabel, ya. Contohnya bond ini masih mempunyai foreign key, ya, pada transaksi bond, kemudian kendaraan ini masih mempunyai foreign key pada ID kendaraan dan ID merek. Kita lanjutkan, dari hasil normal ketiga ini diperoleh tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tabel mekanik, bond, kasir, transaksi bond, kendaraan, merek, warna, dan part. Maka ketika diterjemahkan ke dalam IRD, dia akan mempunyai 8 entity, ya. Entity kasir, ini dari kasir, ya, dia mempunyai primary key. Kemudian entity mekanik, ini dari mekanik, ya, dan seterusnya. Jadi ada kasir, mekanik, kemudian ada part, ya, ada warna, ada merek, ya. Yang masih sebagai tabel transaksi adalah di sini bond didekomposisi dengan transaksi bond, ya. Kemudian di dalam IRD ada ini entity, ya, kemudian ini relationship-nya, kemudian ada hubungan, ya. Nah, di sini biasanya ada hubungan one to many, ya. Kebetulan di sini hubungannya adalah one to many semua. Ciri-cirinya gampang teman-teman untuk membedakannya. Kalau one-nya itu biasanya berada pada entity atau tabel yang memiliki apa ini tandanya? Iya, betul. Ini adalah primary key, ya. Kalau foreign key biasanya disimbolkan dengan bintangnya 2, ya. Jadi one-nya itu adalah pada tabel yang memiliki primary key, many-nya adalah pada tabel yang memiliki foreign key. Contoh di sini kasir ke bond, ya. Kasir menangani banyak bond. Jadi artinya ID kasir ada di setiap bond, ya. Jadi di sini nah ini ID kasir pada bond adalah foreign, maka many-nya adalah di bond, kemudian one-nya itu ada di kasir. Sama halnya juga untuk mekanik, ya. One-nya itu ada di mekanik, ID mekanik, kemudian many-nya ini ada pada bond, itu ID mekanik, ya. Kendaraan pun sama, ya. One-nya ada pada warna, many-nya ada pada kendaraan. Atau IRD bisa juga dituliskan seperti ini. Namun terbayangkan apabila ditampilkan entitinya dalam bentuk seperti ini, sedangkan satu tabel memiliki banyak sekali entitas, maka tentu akan menyulitkan pembacaannya. Namun ini juga bisa digunakan sebagai penulisan model
lain ya. Sama di sini kasir mempunyai ID kasir dan nama kasir. ID kasir bintangnya 1 menandakan ini adalah primary key. Kemudian bond ya. Antara kasir dengan bond ini many-nya adalah ada pada tabel bond ya. Begitu juga untuk yang lainnya. Nah, dari hasil IRD tadi, pemodelan dari IRD ini apabila kita terjemahkan ke dalam diagram SQL Server, misalnya yang 2008, maka akan terbentuk tabel-tabel yang saling terhubung. Apabila field-field kita memang sesuai dan juga merelasikannya itu sesuai, maka di sini semuanya akan memiliki keterhubungan. Contoh, tabel warna, primary key-nya adalah ID warna. Maka ID warna ini harus juga ada pada tabel kendaraan. Ya, apabila di tabel kendaraan tidak ada ID warna, maka ini tidak akan terbentuk keterhubungan, ya. Nah, di sini yang menjadi primary key dilambangkan dengan kunci, ya, one, kemudian many-nya itu adalah simbolnya seperti ini. Jadi, kendaraan dengan warna, primary-nya ada di tabel warna dengan ID warna, kemudian di kendaraan adalah ID warnanya sebagai foreign atau sebagai many. Bond juga sama, ini adalah sebagai tabel transaksi. Nah, pertanyaannya adalah mana di antara tabel-tabel ini yang merupakan tabel master atau tabel pokok ya? Mana? Oke, betul ya. Jadi yang merupakan tabel pokok itu biasanya adalah hanya tabel yang memiliki satu primary key saja. Dia tidak memiliki foreign key ya. Kalau yang memiliki foreign key artinya dia terhubung dengan tabel lain dan dia merupakan transaksi. Contohnya di sini adalah tabel bond, tabel transaksi bond ya, dan tabel kendaraan. Oke, demikian teman-teman, semoga dapat dipahami untuk perancangan database ini. Kenapa sangat penting menggunakan konsep normalisasi atau URD? Karena jika transaksi kita sangat banyak sekali, ketika kita memerlukan menampilkan suatu data, maka sistem akan melakukan query. Apabila datanya hanya ratusan, mungkin tidak akan terasa hanya sekian detik hasil query sudah bisa ditampilkan. Sedangkan jika data transaksinya ratusan ribu, bahkan jutaan, maka query-nya akan membutuhkan waktu yang sangat lama karena sistem akan membaca record by record ya. Demikian, terima kasih, semangat selalu, semoga Anda senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.